antena 5 kilowatt. Oh, konektor sadis, konektor DIN buat 5 kilo G11. Halo dan selamat pagi, kembali lagi di Norman Radio Workshop. Apa kabar semuanya, rekan-rekan radio amatir dan juga rekan-rekan pecinta radio angin-angin. Ini dia ada mainan baru di Norman Radio Workshop. Mungkin ada beberapa rekan yang sudah tahu ini antena apa. Ini antena G11 Jumbo untuk di VHF 2 meter band. Biasanya rekan-rekan menggunakan antena ini untuk perlombaan ataupun balapan ya, karena antena ini memiliki gain yang sangat besar gitu ya. Gainnya cukup lumayan besar. Ini menggunakan 4 passing dan 1 loading coil. Dari misalkan G7 itu gainnya sekitar 7 dB, G9 9 dB, dan ini 11 dB lebih ya gainnya. Jadi cukup besar, biasanya untuk digunakan untuk tracker ataupun untuk balapan. Oke, apa aja sih bahannya yang digunakan di bahan antena ini? Tentunya kita menggunakan bahan full Alcan yang bukan bahan main-main ya untuk antena G11 ini, karena melihat teksturnya yang memang cukup panjang. Panjangnya ini hampir 8,5 meter, cukup panjang ya rekan-rekan. Dan kita bisa lihat ini bahan Alcannya juga. Bahan Alcan yang sangat tebal untuk menopang bobot antena ini yang cukup lumayan berat ya tentunya ya. Dan kita nggak main-main, ini bukan pakai aluminium biasa, kita menggunakan Alcan ya. Sekali lagi kita menggunakan full Alcan. Dan juga lapisan di sini untuk loading coilnya, karena ini buat pesanan customer saya dari Bekasi, dan beliau ingin ingin menggunakan antena ini di power maksimum 5 kW. Juga kita bekali konektor DIN ya. Jadi rekan-rekan bisa disesuaikan dengan pesanan, ataupun kita bisa pasang konektor N juga ataupun PL. Biasanya sih kalau yang seperti ini N lah minimal ya, jangan konektor PL, karena PL itu di bawah 1000 watt ya. Nampungnya minimal N ya. Atau ini DIN. Dan juga loading coilnya sudah kita sesuaikan. Ini loading coilnya 4,5 mm, cukup sangat tebal, dan juga sudah full dilapis perak. Tentunya ya sudah dilapis perak. Loading coilnya saya sudah segel. Ini loading coilnya untuk masing-masing passing juga. Ini dalamnya sudah menggunakan di dalam itu fiber ya, jadi sangat kokoh ya. Mudah-mudahan insya Allah sangat kokoh sekali, tidak menggunakan plastik ya. Kita menggunakan full fiber, untuk internalnya menggunakan full fiber. Bagaimana sih untuk nilai dan hasil pengukuran SWR-nya juga? Nah, akan kita pasangkan dulu sebelumnya ya. Kita nanti akan coba di sini, dites di tripod, dan juga akan kita lihat hasil SWR-nya. Karena untuk settingan ini saya ditugaskan oleh pembelinya di setting di 151 ya. Sorry, di 141 MHz ya. Untuk setting senternya kita tekan sedikit ke 141.3 biar dia merata, karena untuk bandwidth G11 ini agak sedikit sempit ya dibandingkan G7. Ini di bawah 3 mega, bandwidthnya di bawah 3 mega. Dan kita nanti bisa sesuaikan juga untuk koaksialnya, wajib untuk didip dan disesuaikan pendansinya supaya nilai resonansinya sama dengan nilai matching dari antena G11 ini. Bagaimana? Kita akan langsung rakit saja rekan-rekan ya. Oke, ini dia setelah kita rakit antena G11 ya, antena G11 di NRW di Norman Radio Workshop. Panjang totalnya ini 8 meter 30 cm total semuanya ya. Ini di settingan di 141 MHz ya, dari ujung sampai ujung nih. Nah, di sini ya sangat panjang sekali ya. Dan ini kita tidak main-main pakai aluminiumnya, kita pakai yang benar-benar tebal di sini ya. Nih aluminium, perhatikan kan. Nah, ini tebal ya aluminiumnya nih. Kita pakai aluminium Alcan yang cukup tebal untuk menopang antena ini, karena ini kita setting untuk maksimum 5000 watt. Nah, ini kita sudah pakai konektor DIN juga. Oke, kita pasangkan ke tripod nih. Seperti apa nanti kita akan coba hasil dari SWR-nya dan analiser ya. Ini antena G11 pesanan customer saya dari Bekasi. Panjang ya, 8 meter 30 cm.
Oke, dah ini dia antenanya G11 di Norman Radio Workshop sudah naik di tripod. Dan kita sini akan setting matchingnya di 141.4 atau 0.5 ya. Jadi biar dia merata sampai ke 142 juga sampai. Karena kalau untuk sistem G11 seperti ini itu bandwidthnya agak beda dengan G7 ya, dia sedikit agak sempit karena ini memang untuk balap ya, dikhususkan ya. Nah, kita akan lihat hasil SWR-nya. Di sini kita akan lihat hasil SWR-nya. Karena kan sangat cakep sekali ya. Nah, ini dari 141 sampai 140 masih bisa banget ini. Nah, ini dia hasil SWR-nya. Jadi dari 141 jadi 140 nih ya, perhatikan ya, masih 40 ohm ya. Nah, nanti kalau bandwidth menggunakan coaxial ini udah beda lagi dia SWR-nya. Oke, nah apalagi di ketinggian ini akan turun lagi. Nah, oke ya, nah, impedance sudah sangat cakep sekali. Oke. Dan ini hasil dari sudah kita pasangkan coaxial. Nah, seperti ini ya. Ya pasti akan lebih lebar lagi. Nah, usahakan untuk coaxial ini harus di dip ya, sesuai dengan frekuensi. Jadi kalau misalkan ini kan di 141 ya matchingnya ya, jadi harus di dip minimal di 145. Di 145 MHz ya ini cap coaxialnya, karena ini coaxial saya matchnya ini general di 142.5. Nah, jadi akan ada pengaruh juga nantinya ke sini. Semakin disesuaikan resonansinya dengan matching antena ini, oke, dan nilai matching pun akan semakin baik. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan coba hasilnya menggunakan SWR yang ada di radio ya. Nah, kita di sini akan menggunakan SWR ini dari Surcom. Nah, karena kalau dari menggunakan SWR ini sangat jelas ya, terlihat reflektornya berapa, powernya berapa, bersamaan kita bisa lihat. Oke, sekarang kita coba ya, kita pasangkan di situ ya. Oke, sekarang sudah kita pasangkan ini coaxialnya dengan antena G11 miliknya customer saya dari Bekasi. Oke, ini kita akan coba tes sebagaimana sih hasil SWR-nya. Nih, oke. Kita mulai dari 140 dulu. Oke, kita lihat ya di SWR-nya ya di sana ya. Nah, bisa kita lihat dari 140 seperti itu ya SWR-nya. Oke, akan kita naikkan lagi ke 14050. Nah, oke, perhatikan rekan-rekan hasilnya dari nilai reflected juga nilai SWR-nya, perhatikan ya. Oke, kita tambahin lagi ya wattnya. Kita tambahin lagi ya wattnya pakai 60 watt. Nah, oke. Sip ya. Oke, kita akan coba lagi naikkan frekuensinya ke 141. Nah, di sini titik resonannya. Oke. Nah, sip ya, sesuai ya 60 watt karena radio ini kan 60 watt ya. Nah, perhatikan nilai SWR-nya semua tersalur secara merata ke dalam transmission, itu 99,6%, tidak ada yang tertahan. Jadi tertahannya hanya sekian 0, sekian persen. Jadi hasilnya sangat baik ya. Oke, kita naikkan lagi. Nah, karena rekan-rekan saya infokan juga ya, SWR terlalu tidur itu kadang-kadang gimana ya nilai resonansinya itu, jadi tidak ada nilai perbandingan gitu. Kalau saya tuh suka ada yang sedikit gerak gitu. Nah, seperti ini nih, nah, ini sempurna. Nah, 1412 ya, mantap sekali. Perhatikan, sangat-sangat mantap sekali nilai SWR-nya. Kita naikkan lagi jadi sampai dari mana nih, dari 140 sampai berapa nih, kita kejar terus nih SWR sampai mana lagi nih. Wes, mantap ya hasilnya. Kita kejar lagi sampai 142. Karena nah ini coaxial itu, matching coaxial itu sangat-sangat berpengaruh ya, karena ini coaxial ini matching di 142.500. Nah, kalau yang matching misalkan di 141, diusahakan coaxialnya di dip, di matchingkan di 141, jadi disamakan dengan titik resonansi antena gitu. Dan kedua, mungkin saya menggunakan konektor juga ya, tambahan konektor, karena saya menggunakan soket PL. Nah, sedangkan antena itu menggunakan DIN.
Mungkin situ ada nilai perubahan juga di konektor antara DIN ke konektor N ke N, terus saya pakai konektor lagi ke konektor PL, jadi 2 kali konektor di antena itu karena untuk mengejar kita ke konektor PL ini. Sudah sangat baik ya. Mantap sekali karena titik resonansi baik saya di sini. Nah, jadi antena ini bandwidthnya cukup sangat lebar. Nah, naik dia. Nah, jadi di 140 dia matchingnya ada di daerah 141 di sini. Nah, sip. Nah, ini dia hasilnya. Oke, terima kasih untuk customer saya yang ada di Bekasi, dan antena saya sudah uji coba dan juga uji tek di sini, sudah sangat baik SWR-nya dan siap untuk dibungkus ke Bekasi. Oke. Bila mana rekan-rekan ingin memesan antena G11 ataupun G9 di Norman Radio Workshop, silakan kami mengopen order, dan biasanya kita mengerjakan satu antena ini menghabiskan waktu sampai 10 harian ya biasanya ya, tergantung kondisi cuaca juga, karena memang untuk setting antena seperti ini kebanyakan kita outdoor juga ya rekan-rekan ya. Jadi mohon bersabar apabila ini ada beberapa pesanan saya juga yang ada sedikit terhambat 1-2 hari, mohon dimaklum karena setiap hari Sukabumi hujan terus rekan-rekan, apalagi kan itu kita cat ya, makanya saya lapisin tuh biar nggak kehujanan, kebasahan. Oke, seperti ini antena G11 di Norman Radio Workshop. Nah, ini kan yang saya bilang tadi, kita menggunakan 2 jenis konektor. Ini konektor DIN to N, ini konektornya to N kan. Nah, jadi saya menggunakan 2 kali konektor. Nah, terus N ke PL gitu kan. Nah, nanti kalau di customer saya mungkin beliau sudah menggunakan konektor DIN koaksialnya. Oke, seperti itu ya, karena ini powernya besar untuk persiapan maksimum 5 kW. Ini loading coilnya pun kita bikin diameter lilitannya itu 4,5 mili, sangat tebal, jadi untuk persiapan power besar. Demikian rekan-rekan, semoga konten Norman Radio bermanfaat, dan juga mohon maaf nih pagi-pagi kita bikin konten sebelum saya berangkat ke aktivitas. Jadi kita bikin konten cepat aja ya. Oke, terima kasih dan salam satu hobi untuk kita semua di dunia komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73